Pada suatu ketika, ada seorang yang menceritakan kisah perjalanan hidupnya sebelum dipertemukan dengan Wali Paidi. Beliau bercerita, "Waktu itu aku pernah sangat jauh dari Tuhan. Aku pernah mencari setan, iblis, dan lain-lain. Dan aku juga pernah mencari malaikat dan wali-wali Allah. Dengan berjalan dari titik 0 ke minus atau dari 0 ke plus. Dari ujung Sumatera aku mencari leluhurku Kaji Ronggas, sampai dengan ke Papua suku Asmat dengan sihir anginnya. Singgah di Kalimantan dengan saudara suku Banjar, suku Dayak, dan lain-lain. Tak lupa berkunjung ke tempat Pak Cilik atau Pak Lik di Sulawesi, negerinya para peri. Ternyata semua doa berasa mustajab. Tidak pandang siapa yang berdoa. Ternyata yang dimintai tolong tidak tanya KTP, tidak tanya yakin atau tidak. Ini bukan urusan keyakinan, iman atau tidak. Dengan 1-2 kata maka terjadilah, jadi dan ada, dan terkabul. Mungkin kalau dihitung sudah ratusan pejabat yang bermasalah tiba-tiba selesai masalahnya. Bahkan ratusan kades yang dibantu oleh jin hingga dia sukses. Iya, saya sebut jin untuk mewakili makhluk gaib biar mudah. Walaupun mungkin dari banyak yang lainnya, bukan cuma jin saja. Aku juga dipertemukan dengan ahli ilmu hikmah. Diajarinya aku wafak, rojah, isim, asma, dan doa-doa lainnya. Dan ternyata sama, bukan sholatku, bukan ibadahku yang menjadikanku sakti, tapi sesuatu yang mursyidku tanamkan adalah diriku yang membuatku sakti. Sebetulnya tidak perlu puasa, apalagi kholwat di tengah hutan, dengan 1 buah kapsul, raja, air, dan lain-lain. Aku jadi sakti karena jin, bukan karena Allah. Sekali lagi, ternyata aku sakti karena jin, bukan karena Allah waktu itu pemahamanku. Angkuh, sombong, takabur dulu adalah bagian dariku. Dan aku bangga dengan sombongku. Aku bangga bila ada yang iri. Aku bangga bila bisa mengalahkan seseorang. Aku bangga bisa menjatuhkan seseorang. Aku bangga bisa membuat malu seseorang waktu itu. Apalagi membuatnya sujud memohon padaku dengan 1 genggaman pengendali udara. Udara dalam paru-paru ayam bisa keluar. Dengan 1 kekuatan pengendali air, darah pun bisa kering dalam hitungan menit. Hingga sewaktu-waktu aku bertemu dengan Wali Paidi, di puncak nafsuku, di puncak ambisiku. Puncak di mana aku tidak mampu memiliki dan tidak bisa berbuat apapun. Untung aku saat itu bertemu Wali Paidi. Bukan faktor nyawa, karena iblis pun bisa memberiku kemampuan itu, dan aku masih ingat saat aku praktekkan pada beberapa makhluk. Bukan faktor harta, karena ketika kita hadirkan karohmanya Musa, maka doa Musa membuat Korun pun aktif ketika itu. Ini faktor hidup ayem, tentrem, damai, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Kuncinya Allah harus ridho. Beliau, Wali Paidi, datang mengenalkan Tuhan sang dalangnya kehidupan, pemilik pagelaran. Dialah sang maha bijaksana, sang sutradara kehidupan. Dia yang memberi energi, memberi suara, kekuatan, bahkan dia juga yang memberi semua makhluknya energi kehidupan. Dia yang kuasa mencabut dan memberi daya hidup. Dia juga yang berkuasa, siapa yang pentas dan tidak pentas pada saat pagelarannya. Ternyata dia yang membuat cerita perjalanan hidupku jadi zero to hero. Dia sendiri yang membuatku belajar mengenal makhluk-makhluknya. Dan dengan izinnya pula aku merasakan campur tangan sebuah doa, campur tangan gaib dalam perjalanan hidupku. Wali Paidi mengajariku ilmu dasar awal, modal hidupku di kehidupan baru ini. Dan atas izin guruku Wali Paidi pula, ilmu itu saya tulis secara sederhana. Beliau menceritakan semua ini dan menceritakan tulisannya. Yang pertama, simpan rahasiamu berdua saja, yaitu antara dirimu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah di dunia ini 2 keridhaan. Yang pertama ibumu, yang kedua bapakmu. Mohonlah bantuan ketika susah dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Jangan risau 2 hal ini, rizki dan ajal.
karena keduanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang tak perlu diingat selamanya adalah kebaikanmu terhadap orang lain dan kesalahan orang lain terhadapmu, maka segera lupakanlah. Dua hal yang jangan dilupakan selamanya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah akhirat. Berikutnya, selalu dekat dengan 6 orang ini: ibumu, ayahmu, gurumu, saudara lelakimu, saudara perempuanmu, sahabat dan tetanggamu. 4 orang ini janganlah kamu kasar kepada mereka. Pertama yatim, yang kedua miskin, yang ketiga fakir, yang keempat orang sakit. 4 hal yang memperindah dalam hidupmu. Yang pertama sabar, tabah, tinggi ilmu, dermawan. 4 orang yang hendaknya kamu dekati. Yang pertama orang yang ikhlas, yang kedua orang yang setia, yang ketiga orang yang dermawan, yang keempat adalah orang yang jujur. 4 orang yang hendaknya kamu jangan jadikan teman. Tepatnya kamu harus menjauhinya. Yang pertama adalah tukang bohong, yang kedua tukang curi atau rasuah, yang ketiga tukang hasut, yang keempat tukang adu domba. Ada 7 orang ini jangan sampai kamu tahan kedermawananmu terhadap mereka, maka bermurahlah kepada mereka. Yang pertama orang tuamu, yang kedua mertuamu, yang ketiga istrimu, yang keempat anak-anakmu, yang kelima keluargamu, yang keenam gurumu, yang ketujuh adalah sahabatmu. 4 hal yang hendaknya kamu kurangi. Yang pertama makan, tidur, malas, bergunjing. 4 hal itu harusnya kau kurangi. 5 hal yang jangan kamu putus, yaitu sholat, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga zikir, yang keempat sedekah. Dan nantinya semua bermuara di wayang, cukup berbaik sangka sama sang dalang. Semuanya bermuara kepada Allah, dan kita cukup berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak Wali Paidi duduk santai dengan beberapa cantrik di teras masjid. Cerita ngalor ngidul tentang rahasia alam dunia, hukum alam dan garis rambu-rambu Tuhan. Ternyata rambu-rambu itu ada dalam kitab yang tersurat, yaitu dalam kitab-kitab agama samawi. Aturan-aturan hidup, cara hidup, contoh-contoh dalam cerita. Sedang ketetapan Tuhan tertulis di alam semesta dan beberapa kitab agama bumi. Ketetapan itu menempel ke semua benda nyata seperti lombok pedas, gula manis, garam asin, api itu panas, dan hukum alam berjalan seperti penguasa sekarang, ada pada uang, ada pada alat tukar. Tidak seperti biasanya, Wali Paidi diminta mengisi kultum atau tausiah di sebuah pabrik wig. Wali Paidi ternyata tidak mengisi pengajian, tapi malah mencoba teknik psikologinya yang pernah ia dapat di bangku kuliah di Yogyakarta. Bu, bagaimana perasaan ibu dengan kondisi ibu bekerja saat ini? Lebih merasa cukup dengan suami saja yang bekerja, atau merasa lebih cukup dengan ibu ikut bekerja? Wali Paidi menanyakan pertanyaan kepada ibu-ibu. 90% perempuan yang bekerja menjawab, saya merasa lebih cukup dengan hanya suami saja yang bekerja, ketimbang saat ini saya ikut bekerja. Para istri itu mengaku justru dengan dirinya bekerja, utang keluarga justru bertambah. Padahal niat awalnya agar utang suami tidak bertambah parah. Dulu semua yang diinginkan selalu bisa terpenuhi, tapi dengan ikut bekerja justru malah menjadi selalu kurang. Tidak ada yang cukup. Setelah para istri ini curhat dengan kondisinya, lalu Wali Paidi bertanya kepadanya, "Ibu tahu tidak penyebab mengapa dulu saat suami ibu yang bekerja semuanya tercukupi, dan sekarang ibu bekerja justru selalu kurang?" Ibu-ibu itu menggeleng. Mereka hanya heran, harusnya dengan ikut bekerja kebutuhan rumah tangga,
menjadi lebih dari cukup. Tapi nyatanya tidak demikian. Wali Paidi sampaikan begini kepada ibu-ibu itu. Keberkahan rizki ibu telah hilang. Ibu-ibu tahu mengapa hilang? Begini Bu, dulu saat suami ibu saja yang bekerja, ibu masih sempat mengurus anak-anak berangkat sekolah. Ibu masih sempat membangunkan suami untuk sholat malam. Ibu masih sempat membuatkan sarapan untuknya. Dan ketika suami ibu pulang kerja, ibu sudah cantik, berdandan rapi untuk menghilangkan kelelahan suami ibu sore itu. Ibu masak yang terenak untuk suami dan masih sempat membacakan dongeng untuk anak-anak ketika akan tidur. Dan masih fresh saat suami ibu mengajak bercinta. Tapi saat ibu bekerja saat ini, ibu lebih awal kan berangkatnya dari suami? Karena ibu masuk jam 7 pagi. Karena khawatir terlambat dan jarak yang jauh, ibu berangkat jam 5.30. Padahal barangkali suami baru saja mandi. Anak-anak belum terurus, baju sekolahnya, bahkan bisa saja di antara mereka nggak ada yang sarapan karena ibu lupa menyediakan. Iya kan Bu? Kata Wali Paidi kepada mereka. Di antara ibu-ibu yang bekerja itu mulai menangis. Wali Paidi meminta izin untuk meneruskan tausiahnya. Dan ketika suami ibu pulang, ibu belum pulang karena ibu diminta lembur oleh bos ibu di pabrik. Ketika suami sudah ada di rumah jam 5 sore, ibu masih berkutat dengan pekerjaan sampai jam 8 malam. Suami ibu bingung kemana dia mengadukan ceritanya hari itu. Dia mencari nafkah. Anak-anak ibu belum mandi, bahkan bisa saja di antara mereka ada yang tidak sholat maghrib karena tidak ada yang mengingatkannya. Kemudian ketika mau makan, akhirnya makan seadanya, hanya masak mie dan telur karena hanya itu yang mereka mampu masak. Suami ibu hanya makan itu hampir tiap malam, sedangkan ibu baru pulang jam 9 malam sampai di rumah saat anak-anak ibu sudah lelah karena banyak bermain. Bahkan di antara mereka masih ada yang bau karena nggak mandi. Suami ibu terkapar, tertidur karena kelelahan, karena suami ibu menunggu kedatangan ibu. Kondisi ibu juga lelah. Sangat lelah bahkan. Ibu bahkan berbulan-bulan tidak bisa berhubungan dengan suami karena kelelahan. Ibu bekerja untuk menambah keuangan keluarga, tapi ibu kehilangan banyak hal. Hal-hal yang pokok menjadi tidak selesai. Hal-hal yang ibu kerjakan di pabrik juga tidak maksimal karena hati ibu sedih tidak punya kesempatan mengurus suami dan anak-anak di rumah. Pakaian suami dan anak-anak kumal, kuku anak-anak panjang, rambut anak-anak gondrong dan tak terurus. Ibu-ibu itu semakin kencang menangisnya. Di antara mereka mengatakan, "Hentikan Pak, aku tak tahan lagi, hentikanlah tolong." Sang ibu itu memeluk teman yang di sebelahnya dan menangis. Di penutup pembicaraan, Wali Paidi menyampaikan, "Tidak ada larangan ibu bekerja. Dengan satu syarat, tugas pokok ibu tidak ada masalah. Tidak ada hak-hak suami dan hak-hak anak-anak yang berkurang yang dapat menyebabkan ketidakberkahan uang yang ibu dapatkan dari bekerja. Pastikan itu semua tidak ada masalah dan bekerjalah setelah itu." Kumandang ayat Al-Quran dari beberapa masjid terdengar bersahutan tanda sebentar lagi sholat Jum'ah akan segera dimulai. Sebagai tanda Wali Paidi mengakhiri cerita, disusul tangis wanita-wanita setengah baya. Mungkin mereka merasa bersalah sama anak dan suaminya. Bahkan ada gadis muda menangis sangat keras. Ternyata dia baru bercerai dengan suaminya akibat dia sibuk bekerja. Guyon Maton Wali Paidi malam ini dengan sahabatnya Muhammad Uji bin Maulana Ishak. "Istrimu gimana kabarnya?" tanya Wali Paidi. "Baik kan, dia rajin dan sangat mandiri." "Sendirian? Apa saja bisa?" Wali Paidi heran. "Iya istriku hebat kok. Alhamdulillah." "Lah kalau kamunya santai di rumah, kok istrimu nggak kamu antarin toh bro?" tanya Wali Paidi lagi. "Sudah bisa pergi sendiri kok." "Wanita emang begitu bro, dia pasti berusaha tidak merepotkan suami. Punya istri mandiri itu enak bro,
Tapi jadi suami jangan terlalu terlena kalau punya istri mandiri. Bahaya bro, kalau wanita terlalu mandiri, kata Wali Paidi. Bahaya bagaimana? Ya, iya kalau apa-apa sudah bisa sendiri, apa gunanya kamu bro? Bisa-bisa nggak dianggap nanti kamu. Jadi ada nggak ada sama saja. Apa kamu mau begitu? Ungkap Wali Paidi. Ya enggak lah. Aku lihat jualan online istri kamu juga makin rame. Karir di pekerjaan tepatnya makin baik. Iya kan? Jawab pemuda itu. Berarti kamu harus makin berperan dengan tanggung jawabmu bro. Istrimu sudah membantumu mencari nafkah. Kamu juga harus bantu-bantu dia. Wali Paidi menasehati. Nanti orang lain yang perhatian sama dia, membantu dia, nanti kamu repot sendiri. Uci mengangguk, tanda sepakat. Oh iya, kamu sering temuin wanita-wanita di luaran sana yang garang, galak, dan emosinya meledak? Iya enggak? Tanya Wali Paidi. Sering Kang Wali, sering banget. Ada yang Superman, ada yang manja tapi ganas, ada yang modal body, ada yang ini itu, banyak banget lah. Kamu tahu kenapa? Tanya Wali Paidi. Uci menggeleng. Itu karena sudah luntur fitrah kemanjaannya, terlalu banyak beban di pundak dan pikirannya. Dia merasa amat sangat capek dengan aktivitasnya. Dia sudah merasa dirinya bukan wanita yang lembut. Kalau istrimu sedang manja dan minta tolong sama kamu, padahal kamu tahu dia bisa melakukannya sendiri, selagi kamu bisa, ya tolong dia, bantu dia, karena tugasmu menjadikan dia ratu, bukan jadi budakmu. Buat istrimu tetap tergantung sama kamu. Jangan biarkan apa-apa sendiri. Apalagi kemarin aku pernah lihat dia pasang sendiri lampu ruang tengah yang mati. Keterlaluan kamu, Ci. Nebang pohon pisang sendiri, nyambung keran kamar mandi sendiri. Jangan-jangan dia nanti cari kepuasan ranjang sendiri. Bahaya itu. Uci orang yang patuh dengan Wali Paidi. Mendengar petuah panjang darinya, dia tak banyak membantahnya. Kunci rumah tangga bahagia itu harus ada rasa saling enak, saling iya, saling cinta, juga saling membutuhkan satu sama lain. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya tetap membuat istrimu merasa membutuhkanmu. Jangan sampai itu memudar meskipun dia istrimu sendiri yang mandiri. Kalau kamu mampu melakukan itu, tak ada alasan baginya untuk tidak menganggapmu dan tidak menghormatimu. Kamu pasti dihormati dan tetap menjadi suami. Tetap jadikan dia bidadari surga yang Allah titipkan kepadamu, jadi ratu di rumahmu. Wali Paidi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang bisa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara seperti orang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tadeng aling-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluh masalahnya, pada beliau selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paidi kalau dia tahu setiap permasalahan setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang yang datang di hari Rabu Pahing, di waktu atau jam sekian, maka permasalahannya ini. Melihat hari, pasaran, dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Paidi teringat di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri Thariqah sowan kepada beliau. Penasaran, Wali Paidi juga gak enak melihat kedatangan santri ini. Karena Wali Paidi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan gurauannya yang nyerempet bahaya. Ada apa? Tanya sesepuh. Begini mbah, saya ini minta petunjuk. Bagaimana cara menjadi salik atau pelaku thariqah yang baik sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan makrifat kepadanya. Kata santri, thariqah iku kacangan. Ledek sesepuh. Wali Paidi yang mendengar itu langsung tertawa ngakak, padahal Wali Paidi adalah pelaku thariqah. Lalu sesepuh melanjutkan perkataannya, orang thariqah itu orang yang tidak tahu, sehingga butuh jalan sebagai petunjuk.
Santri Thariqah ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh memandang santri Thariqah ini dengan tatapan tajam dan sesepuh berkata lagi dengan pedasnya, "Apa motomu kuwi ora ketok? Gusti Allah iku lebih dekat dari urat nadimu. Sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidul menyusuri jalan? Berjalan ke sana kemari mencari Allah, ya tambah jauh jadinya." Kata sesepuh itu, "Maka dari itu saya minta petunjuk pada Simbah supaya hati saya bisa hudur ilallah." Kata santri dengan agak takut. "Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugih, pingin tamumu banyak?" Kata sesepuh sambil ceplas-ceplos. Santri ini hanya garuk-garuk kepala semakin kebingungan. Wali Paidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. "Lihatlah dia," kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Wali Paidi. "Dia itu orang Thariqah seperti kamu. Diangkat jadi wali bukan karena Thariqahnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah meninggal." "Wali apa itu?" "Wali kacangan, ecek-ecek. Gak bahaya blas," ledek sesepuh kepada Wali Paidi. Wali Paidi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya, dan dengan masih tertawa Wali Paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh, "Lumayan mbah, daripada sampean dari dulu jadi kiai, sampai tua pun gak jadi wali." Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Wali Paidi. "Aku radoyan, seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Isone mau ngenteni gurune." Balas sesepuh kepada Wali Paidi, "Kan tetap aja wali mbah," kata Wali Paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh seolah mengejek sambil tertawa. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Paidi ini jadi nggak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, gampangannya melayani masyarakat. "Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu," kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Paidi. Wali Paidi semakin tertawa. Wali Paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu. Sambil melihat pusara pemakamannya, Wali Paidi berkata di hatinya, "Bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya. Atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali, tapi kedudukannya di atas para wali. Ah, memang betul apa kata sesepuh. Aku ini memang kacangan." Suatu ketika sahabat Wali Paidi menceritakan kisah Wali Paidi melepas penghalang terkabulnya doa. Setiap hamba berdoa memohon pasti diterima dan dikabulkan doanya, apapun itu doanya. Setiap ada aksi, pasti ada reaksi. Tiada syarat terkabulnya doa, tetapi juga beribu-ribu syarat agar doa bisa terkabul. Cerita nanti akan saya ulas dari penjelasan Wali Paidi tentang hal tersebut. Ketika kita bilang kun, sama dengan fayakunnya Tuhan, sama dengan fayakunnya Allah. Kenapa? Karena Allah ridho dengan kita. Wali Paidi tiba-tiba datang, karena memang beberapa hari ini saya merasa gundah, takut, cemas dan merasa ditinggalkan Sang Pencipta Jagat Raya ini. Saya merasa doaku tidak segera didengar. "Assalamualaikum." Tiba-tiba Wali Paidi sendiri yang datang ke rumahku bersama dengan ibu Nyai dan 2 orang anak perempuannya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Subhanallah, pinarak ya waliullah Wali Paidi." Sambil aku mencium tangannya, si Nambi mempersilahkan duduk Bu Nyai dan 2 orang anak perempuannya. "Hari ini harusnya aku di Banjarmasin, Kalimantan. Tapi karena sepertinya engkau membutuhkan nasihatku, membutuhkan doaku, maka ambillah koran yang jatuh dari mobilku tadi. Tidak ada hak buatku untuk menolak perintahnya. Setelah saya ambil langsung saya berikan. Buka koran tahun 2015. Kamu itu siapa? Ini koran tahun 2009. Ini koran tahun 2007, dan ini koran tahun 2001. Renungkan dan hayati proses hidupmu. Semua hal yang kau dulu anggap keburukan ternyata berakhir kebaikan.
dan prosesnya cepat. Karena Allah suka dengan orang yang meminta. Mau kapan saja Allah bisa. Ternyata dulu di masa itu lebih jauh dari jalan ibadah. Namun ketika engkau mengucap 2 kalimat syahadat dan berserah diri, maka seluruh nasibmu ada di tangannya. Kamu menjadi wayangnya Allah, maka seluruh kebutuhanmu Allah yang jamin. Sebelum kamu meminta, Allah sudah mempersiapkannya. Karena kamu adalah wayangnya. Namun jika engkau berdoa untuk sahabatmu, tamumu, atau untukmu sendiri, dalam hitungan jam doa itu sudah terkabul. Karena setiap doa pasti dikabulkan dan waktunya pasti. Kenapa sekarang doamu tumpul? Yang pertama, kamu telah sengaja dan tidak sengaja membuat ruang kasih Tuhan, yaitu Allah, kau batasi dengan yang namanya takwa. Jadi secara tidak langsung, ketika takwamu berkurang pula kasih Tuhan. Yang kedua, kamu mengukur kasih sayang Tuhan dengan ukuran manusia. Yang ketiga, kamu meragukan campur tangan Tuhan terhadap kehidupanmu. Yang keempat, jarang menghadap Tuhan secara ma'rifatullah. Keempat itulah yang membuat kenapa doamu tumpul. Aku hanya menangis atas wejangan sang wali Paidi. Aku merasa salah. Tanah dipersiapkan Tuhan untuk jadi keramik, jadi batu bata, dan lain-lain. Ini proses penempaan diri, pematangan diri. Panas, sakit, tersekat, dan lain sebagainya adalah bentuk pematangan diri. Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya dan seluruh nasibku sudah ditetapkan olehnya, saya maafkan siapapun yang pernah dolim kepadaku. Dan saya halalkan lunaskan pula seluruh hutang piutangnya kepadaku. Tuan Guru Wali Paidi, mohon doakan aku agar Allah berkenan ridho terhadap diriku dan keluargaku. Aku ridho jadi gurumu, ridho jadi tamengmu, ridho jadi pelindungmu bila Allah mengizinkan. Dan demi Allah yang sebagian kuasanya ada dalam tubuhku, sehingga aku mampu melihat ruang dan waktu, maka hari ini Allah ridho terhadap perjalanan hidupmu ke depan. Dan demi Allah aku melihat masa depanmu yang sangat cerah. Mudah-mudahan Allah menyatukan ke dalam golongan para ahli tawakal, golongan orang-orang yang Tuhan persiapkan seluruh ubo rampenya. Hidup di jagat alit dan seluruh semesta beserta seluruh isinya, jadilah engkau sebagai saksinya atas sumpah, ikrar, dan ikayan alam ini. Mulai hari ini, lepas semua penghalang yang berpakaian syariat. Namun jalani itu dengan baik, laksanakan syariat dengan baik, dan berserah dirilah. Nanti pada waktunya, semua nur Muhammad akan datang menemuimu. Atau kamu dibimbing untuk ketemu dengannya. Siap guru, alhamdulillah. Mudah-mudahan guru panjang umur, sehat walafiat, dan Allah ridho terhadap kehidupan guru yang serba berkecukupan. Kisah Wali Paidi mengenang Gus Dur pada haul ke-6 Gus Dur dan mata Allah. Tanpa didampingi siapapun, Gus Dur dan Wali Paidi bertemu di Masjid Agung Demak kala itu. Pakaian batik dan sarung membungkus tubuhnya, peci yang miring serta kacamata tebalnya melengkapi kediriannya. Dialog antara Gus Dur dan Wali Paidi terjadi. Wali Paidi pun bercerita. Dialog yang begitu aneh pun terjadi. Aneh karena perbincangan kami kesana kemari, tak jelas arahnya. Gus Dur ngendiko, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu ambil pusing, terus saja jalan. Iya Gus, tapi bagaimana tidak repot, hidupmu terlalu banyak tapi. Sergah Gus Dur. Apakah kamu kenal Wok Totoh? Maksud saya Kiai Haji Totoh Gojali. Disebut kenal ya tidak, tapi saya sering mendengar ceramah-ceramahnya di radio. Jawab Wali Paidi. Belajarlah kamu kepadanya bagaimana memurnikan tauhid masyarakat. Dia menggunakan bahasa lokal sebagai senjatanya, memakai humor cerdas tanpa hina dan caci. Baik Gus, kalau itu perintah panjenengan, kata Wali Paidi penuh semangat.
Ini bukan perintah, ini memang sesuatu yang harusnya kamu lakukan sebagai dai. Kamu suka menulis? Tidak, Gus, tulisan saya buruk sekali. Saya coba menulis puisi atau cerita pendek, tapi benar-benar buruk hasilnya. Rupanya, kamu belum pernah dilukai seorang wanita ya, makanya tulisan kamu tidak bagus. Gus Dur mengejek. Lah, panjenengan tahu dari mana kalau saya belum pernah dilukai wanita? Yaitu tadi, karena sastramu buruk sekali, jadi kamu gak pernah menulis kan? Biasanya ahli sastra yang bagus itu karena menulis dengan hati yang tersakiti. Kamu pernah mondok di pesantren tidak? Pernah, Gus. Di mana? Di Al-Falah sama di Al-Musaddadiyah dan beberapa pondok yang lain, Gus. Rupanya kamu santri Kiai Syahid sama Kiai Musaddad. Timpal Gus Dur. Iya, Gus, jawab Wali Paidi. Saya juga sering bersilaturahmi ke beliau-beliau itu. Mereka salah satu penjaga Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Gus Dur. Ketika jadi santri, saya nakal sekali. Saya merasa malu kepada beliau-beliau itu, Gus. Saya beritahu kamu, kebaikan seorang santri tidak dilihat ketika dia berada di pondok, melainkan setelah dia menjadi alumni. Kamu tinggal buktikan hari ini bahwa kamu adalah santri yang baik. Nasihat Gus Dur. Terima kasih, Gus. Jawabnya singkat. Dunia tanpa pesantren bagi saya adalah siksa. Bersyukurlah karena kamu pernah menjadi bagian di dalamnya. Kamu mau tahu rahasia hidup saya dalam memandang segala sesuatunya? Tanya Gus Dur. Tentu, Gus, saya ingin tahu rahasia panjenengan. Dalam memandang segala sesuatu, gunakanlah mata Allah. Waduh, bagaimana itu contohnya, Gus? Ketika saya didatangi banyak orang yang meminta perlindungan, apakah orang itu benar atau salah, saya terima semuanya dengan lapang dada. Karena apa? Saya selalu yakin Allah lah yang menggerakkan hati mereka untuk datang kepada saya. Jika saya tolak karena mereka bersalah, itu sama saja saya menolak kehendak Allah. Perlindungan saya kepada orang-orang yang disudutkan karena kesalahan itu bukanlah bentuk bahwa saya melindungi kesalahannya, tapi saya melindungi kemanusiaannya. Kalau menurut ajaran di Padokan Karangseket disebutkan wayang itu tidak boleh protes sama dalangnya. Gus Dur menambahkan lagi, lebih jauhnya begini, jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah tetapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agamanya. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya, dan buktikan bahwa kamu mempertuhankan Allah. Kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. Hari-hari terakhir di Tanah Suci, Wali Paidi duduk iktikaf di masjid. Duduk dengan kusuk, terdengar sayup-sayup lantunan ayat suci. Hampir semua yang ada di Masjidil Haram tiba-tiba mendengar tangisan laki-laki begitu keras. Duduk kurang lebih 2 shaf di depan Wali Paidi. Tangisan doanya begitu jelas bahwa dia lagi mengalami masalah keluarga yang luar biasa. Rumah tangga hancur karena kurangnya rasa percaya dari masing-masing pasangan. Tiba-tiba dia berbalik dan menangis memeluk Wali Paidi. Ya Wali, tolong mintakan sama Tuhanmu, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar istriku kembali kepadaku. Rumah tangga kami biar harmonis, satukan hati kami seperti dulu. Berkahi usaha kami, rahmati keluarga kami. Tolonglah Wali Paidi, doakan pada Allah. Sudah, jangan menangis. Tenangkan hatimu. Seka keringat dan air matamu. Sebelum saya bantu doa, saya jelaskan bahwa aksi, reaksi, sebab akibat itu berlaku di semua ruang dan waktu. Jadi, hasil dari segala sesuatu itu bermula dari tindak lakumu sendiri, akibat dari ulahmu sendiri, dan perbuatan baik atau burukmu sendiri. Aku kasih tahu, ini 12 penyakit dalam rumah tangga. Yang satu, kutilan, kurang tahu ilmu pernikahan.
Rumah tangga akan sukses jika dipandu dengan ilmu agama. Ilmu agama suami istri yang mumpuni akan diberi kebaikan dalam rumah tangganya. Rasulullah bersabda, barang siapa dihendaki Allah kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam ilmu-ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Penyakit yang kedua, kutuan atau singkatan dari kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21 adalah supaya kita bisa hidup damai, penuh ketenangan, saling jaga, saling melengkapi, saling membahagiakan. Yang artinya adalah, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia, Allah, menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu tentram. Ar-Rum ayat 21. Penyakit yang ketiga adalah kusta, kepanjangan dari kurang sabar meraih cita. Naik tangga mesti dari tangga pertama dulu. Kebanyakan kita ingin langsung sampai di tangga puncak. Tentu tidak mungkin, maka sabarlah berproses dalam berumah tangga. Insya Allah akan sampai pula ke tangga puncak akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Al-Imran ayat ke-200. Penyakit yang keempat adalah kudis, singkatan dari kurang urus duit, selalu habis. Manajemen keuangan yang tidak cakap, tidak bisa menentukan skala prioritas, tidak bisa menahan diri untuk belanja yang tidak penting dan mengabaikan kebutuhan yang pokok dan jangka panjang. Biasanya karena sifat boros, maka rumah tangga akhirnya akan oleng. Maka cakaplah dalam mengelola uang dan tidak boros. Insya Allah keluarga akan damai dan mapan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemborosan itu adalah saudaranya setan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Penyakit yang kelima adalah kanker, kepanjangan dari kantong kering. Karena boros, karena malas, karena tidak mau belajar untuk cerdas, akhirnya kita miskin. Maka keadaan miskin akan banyak bisikan setan, banyak percekcokan, sering terjadi pertikaian dan lain sebagainya. Maka banyaklah belajar, jangan boros dan bekerja keraslah. Insya Allah kita akan terbebas dari kemiskinan yang sangat menyesalkan, dan akhirnya insya Allah kita akan menjadi kaya. Hampir-hampir kefakiran atau kemiskinan itu menjadi kekafiran. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Penyakit yang keenam adalah sembelit, sedekah dan memberi sangat sulit. Jika seluruh anggota keluarga pelit, maka rizki akan sulit. Jikapun Anda keluarga yang pelit tapi rizki terus melangit, pasti itu istidrot. Pelit membuat semua urusan rumah tangga akan rumit. Tapi jika dermawan, semua urusan rumah tangga akan penuh kebaikan dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya untuk pemiliknya, atau yang berinfak sebagaimana salah seorang kalian mengembangbiakkan anak kuda atau anak untanya, sampai harta itu menjadi sepenuh bukit. Hadis riwayat Bukhari. Penyakit yang ketujuh, meriang, singkatan dari menengok istri atau suami orang. Salah satu hak pasangan yang jadi kewajiban bagi pasangan lainnya yang mesti ditunaikan oleh masing-masing pasangan adalah kebutuhan badaniah. Maka jika hal ini diabaikan akan menjadi celah keretakan. Makanya Allah memerintahkan dalam Al-Quran, apabila mereka atau istri telah bersuci atau mandi besar, maka datangilah mereka itu atau istri di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Penyakit yang kedelapan adalah tipes, tidak peduli perasaan. Tidak saling pengertian dan tidak peduli perasaan masing-masing pasangan akan membuat pasangan saling menyakiti dan tersakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluargaku.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Penyakit yang kesembilan adalah malaria, mencari lain pria atau mencari lain wanita. Penyakit berumah tangga lainnya adalah sifat bosan kepada pasangan, baik bosan kepada fisiknya, sikapnya, dan kebersamaannya. Maka jika tidak bisa menundukkan rasa bosan itu, akhirnya ada yang sampai berbuat selingkuh dengan mencerai atau menggugat cerai. Yang sedang berpikir untuk cerai, takutlah akan sabda Nabi ini. Siapa saja wanita yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Penyakit yang ke-10 adalah kurang rapi. Banyak istri dan suami tergoda kepada selain pasangannya gara-gara suami dan istri di rumah tidak memerhatikan kerapiannya, kebersihannya, kepantasan, dan keindahannya. Maka perbaikilah penampilan kita dengan tampil di depan pasangan kita dengan tampilan terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Hadis riwayat Tabrani. Penyakit yang ke-11 adalah mual, mengabaikan urusan halal. Jika suami atau istri sudah ngaji, sudah umroh, sudah haji, dan sebagainya, tetapi masih tetap bermasalah di rumah tangganya, maka periksalah kehalalan rizki keluarganya. Karena rizki haram, pembawaannya panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang-barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Penyakit yang ke-12 adalah jerawat, singkatan dari jarang berdoa lewat sholat. Jangan sepelekan doa supaya kebaikan berumah tangga selalu terjaga, karena doa adalah energi yang menghidupkan keluarga. Doa adalah benteng yang melindungi keluarga. Doa adalah embun yang akan menyejukkan keluarga. Amalkanlah doa-doa mastur dari Al-Quran untuk kebaikan rumah tangga. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Sekarang mari sholat sunnah 12 rakaat sebelum kita berdoa bersama, ujar Wali Paidi kepada orang itu. Dikisahkan ada seorang mu'alaf yang luar biasa taat, namun sangat haus dengan ilmu-ilmu olah batin. Beliau faham ma'rifatullah dari sudut pandang Buddhis, tapi meyakini sepenuhnya bahwa ajaran Islam ajaran yang paling detil dan teliti. Sampai kencing dan lain-lain ada adabnya sendiri dan doa-doanya sendiri. Dalam perjalanan rohaninya, kali ini beliau ingin memahami Islam dengan pemahaman modern. Paham yang bisa diterima logika berpikirnya. Salah satu tempat tukar kaweruh adalah Wali Paidi dan Padepokan Carang Seket, yang merupakan tempat Wali Paidi memperdalam ilmunya. Berangkatlah ia sowan kepada Wali Paidi untuk mengisi kekosongan hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi. Pinarak mas, mau minum kopi, susu, teh, atau yang lain? Tanya Wali Paidi sambil membetulkan posisi duduknya setelah bersalaman. Apa saja boleh mas Wali Paidi, yang penting barokahnya. Bukankah air apa saja nanti di dalam perut tetap akan menyatu dengan yang lain? Alhamdulillah, mas sudah memahami hakikatnya minum. Oh iya, janur gunung ini mas, datang ke sini tidak kabar-kabar. Ada yang penting tak? Tanya Wali Paidi. Iya Wali Paidi, mohon bimbing saya tentang konsep sholat. Sholat itu bukan melakukan tapi mendirikan sholat. Sesuai Al-Quran Surat At-Toha ayat 14, Aqimis sholata lidzikrihi, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat itu bukan melakukan tapi mendirikan sholat. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Toha ayat ke-14, Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Untuk menetapkan hakikat kesadaran yang senantiasa eling lan waspodo atau terjaga dan berjaga, perjumpaan antara keadaan terjaga dan berjaga
adalah pertemuan antara hati nurani dan akal budi. Kondisi ini hanya dapat dialami oleh siapa saja yang selalu dalam keadaan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus lagi, kondisi ini hanya dapat dirasakan oleh siapa saja yang bukan sekedar mengerjakan sholat untuk menggugurkan kewajiban, melainkan mendirikan sholat dengan tetap berada dalam keadaan sholat yang terus-menerus tanpa mengenal waktu. Berbeda dengan sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah lainnya, sholat terus-menerus ini dikenal dengan sholat daim. Adakah dalil sholat daim? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang tetap dalam keadaan sholat atau mengerjakan sholat terus-menerus. Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 23. Sedang dalam 4 ayat sebelumnya diterangkan bahwa siapa saja yang menjalani sholat daim ini terbebas dari keluh kesah dan kikir dalam kehidupan. Jika sholat fardu dan sunnah adalah sholat raga atau sembah rogo yang diawali dengan mensucikan badan dari hadas atau kotoran kecil dan hadas besar, menutup aurat dan mengerjakan rukun sholat dari niat sholat hingga salam, maka sholat daim adalah sholat jiwa atau sembah jiwa yang diawali dengan mensucikan diri dari penyakit hati, menutup panca indera dari godaan duniawi, dan mengekalkan rukun sholat daim dengan zikir napas dan terus-menerus. Sholat daim adalah sholat hakikat yang siapa terus-menerus mengingat Allah, maka ia mencapai hakikat sholat, yaitu untuk mengingat Allah. Caranya, maka selama kita bernapas, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring maupun dalam kesibukan sehari-hari kita, selama itu pula kita dalam mengingat Allah. Dan ingatan kepada Allah ini menegaskan keadaan manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan akal. Maka setelah sholat daim, fase berikutnya adalah sholat wusta, yang merupakan sholat ma'rifat, sholat nyawayang yang tidak suka protes sama dalang. Fase-fase dari mulai kholwat, tafakur, semedi, dan mendirikan sholat adalah jejak-jejak yang ditinggalkan baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika murid-murid Wali Paidi menanyakan kepada gurunya, "Ya Wali Paidi, manakah yang lebih utama antara berilmu dan kerja keras?" Wali Paidi menjawab, "Sejak dahulu telah kukatakan, wahai murid-muridku, ada 2 disiplin, yaitu jalan ilmu pengetahuan bagi cendekiawan dan jalan kerja keras bagi para yang giat. Tanpa kerja, orang tak akan mencapai kebebasan. Demikian juga ia tak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kerja. Walaupun untuk sesaat, tak seorang pun mampu untuk tidak berbuat, karena setiap manusia dibuat tidak berdaya oleh hukum alam yang memaksanya bertindak. Ia yang duduk mengendalikan panca inderanya, tetapi pikirannya ingat kenikmatan yang menjadi objek inderanya, sesungguhnya ia adalah hipokrit atau orang munafik. Sesungguhnya orang yang dapat mengendalikan panca inderanya dengan pikiran, wahai murid-muridku, dengan panca inderanya bekerja tanpa keterikatan, ia adalah sangat dihormati. Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuh pun tanpa berkarya. Dari tujuan berbuat kurban atau sedekah itu membuat dunia ini terikat oleh hukum karma. Karena itu, wahai muridku, bekerjalah tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi. Sesungguhnya sejak dahulu dikatakan, Allah telah menciptakan manusia melalui pengorbanan dan sedekah atau berbagi rasa. Dengan cara ini, engkau akan berkembang, sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu sendiri. Adanya para malaikat adalah karena ini. Semoga mereka menjadikan engkau demikian. Dengan saling memberi, engkau akan memperoleh kebajikan paling utama. Sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan kesenangan telah diberikan kepadamu oleh para malaikat berkat sedekah dan pengorbananmu. Sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi sedekah dan kurban sesungguhnya itu adalah pencuri. Ia yang makan sisa korban akan terlepas dari segala dosa. Tetapi ia yang memasak makanan harta bagi dirinya sendiri sesungguhnya makan dosa. Adanya makhluk hidup karena makanan, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena pengorbanan,
adanya pengorbanan karena karma. Ketahuilah adanya karma adalah karena pencipta yang ada dari yang maha abadi. Karena itu sang pencipta yang melingkupi semuanya ini selalu berkisar di sekitar persembahan. Demikianlah sebabnya terjadi perputaran roda, dan ia yang tidak ikut dalam perputaran ini berbuat jahat, selalu berusaha memenuhi nafsu indranya. Sesungguhnya ia hidup dalam sia-sia, wahai murid-muridku. Kalau begitu, kesimpulannya hukum alam sangat kuat. Dia mempengaruhi apapun yang bergesekan dengannya. Apa demikian ya Wali Paidi? Ya betul. Hukum alam adalah hukum yang tertulis, isinya ketetapan-ketetapan yang abad dan abada. Maka jadilah wayang yang senantiasa nderek kersane dalang. Maka jadilah wayang yang senantiasa ikut aturan dalang. Dan selaraskanlah dengan hukum alam itu sendiri. Suatu ketika datang tokoh thariqat nasional di kediaman Wali Paidi. Dia hendak mengajak diskusi Wali Paidi tentang keadaan dunia yang semakin kacau. Ia berharap bisa andil dalam perdamaian dunia. Ya Wali Paidi, senjata orang mukmin adalah doa. Menurut antum, doa yang seperti apa yang pasti dikabulkan Tuhan, dan adakah syarat agar Tuhan ridho dan berkenan? Tanya tokoh tersebut kepada Wali Paidi. Wali Paidi menjawab, bagiku, semua doa dikabulkan Tuhan tanpa syarat apapun. Dan Tuhan maha bijaksana, yang tidak berdoa pun diberi kasih sayangnya. Kalau ingin pasti terkabul, penuhi rumus ketetapan Tuhan, yaitu selaras dengan hukum-hukum alam semesta. Tuhan ridho dengan orang yang tawakal. Jawab Wali Paidi. Ya Wali Paidi, jabarkan satu persatu untukku. Pinta orang tersebut. Kamu ini sufi, ahli thariqat, ahli syariat, hakikat, makrifat. Kenapa masih mengejar dunia? Bukankah dunia itu hanya semu dan hanya ada di alam paralel, alam otakmu sendiri? Wali Paidi, kita sebagai umat merasa terpanggil untuk ikut berperan dalam hal kedamaian. Kalau begitu baiklah, jawab Wali Paidi. Duduk dan tutup matamu, mari kita lihat ruang dan waktu. Kita jalan-jalan menembus batasan dunia, biar kamu tahu ketetapan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah dan duduk dengan tenang. Alam berkenan memperlihatkan rahasianya. Allah menciptakan 5 unsur alam semesta: api, air, tanah, udara, dan cahaya. Mereka diberi kuasa mutlak atas daya yang ada di dalamnya sendiri. Panasnya api tidak perlu meminta, jadikan api ini panas ya Allah, tidak perlu. Dan seterusnya. Mereka ada saling melengkapi, namun juga bisa saling membinasakan. Contohnya antara api dan air bisa saling membinasakan atau bahkan saling melengkapi. Sekarang mari kita lihat ke zaman sekarang. Perhatikan yang menjadikan ambisi kekuasaan dan keserakahan muncul dan berkuasa. Karena apa? Dan mana lawannya? Pahami dan gunakan unsur itu. Ketetapan Tuhan tidak mungkin salah. Jangan ragu-ragu akan hal itu. Berbaik sangka sama Tuhan, karena Dia tidak akan memberi penderitaan kepada pemujanya. Bisakah saya ketemu penciptaku, Wali Paidi? Bisa, jawab Wali Paidi. Saat engkau rusak, saat engkau mau dimodifikasi, saat engkau banyak maksiat, kau bisa bertemu penciptamu. Bukankah bengkel juga punya kuasa akan hal itu? Ya, campur tangannya ada di situ. Kalau yang asli tempatnya di mana? Tanya ahli thariqat itu lagi. Tempat pencipta ada di alam sebelum engkau dicipta. Datanglah di tempat yang suwung, sepi, atau suwungkan hatimu, atau suwungkan pikiranmu, sepikan pikiranmu, nafsumu, dan ragamu. Bisakah saya mendapatkan energinya agar rencana Tuhan selaras denganku? Tanya orang itu lagi. Bisa, tinggal ambil saja, asal dosisnya berimbang. Sedang cara mengambilnya tentu kamu sudah paham. Tutup Wali Paidi.
Datang seorang wanita anggun, cantik rupawan, seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit ternama. Bersama dengan beberapa sahabatnya, setelah ngobrol ramah tamah dan makan ala kadarnya, Wali Kaidi mencoba menanyakan hajat mereka. Walaupun sebetulnya dia tahu karena hampir semua yang datang orang yang lagi punya masalah. Bu dokter, ada apa jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini? Sekiranya berkenan menceritakan hajatnya kepada kami. Ya Tuan Wali Paidi, kami jauh-jauh ke sini tentunya bukan sekedar silaturahmi, tapi mencari ketenangan hati, mencari petunjuk dan bimbingan dari Tuan Wali Paidi. Saya lagi takut, was-was, gelisah, khawatir atas apa yang saya dan keluarga saya rasakan. Saya habis kalah pilkada, gaji 3 tahun ke depan zong, karena sudah saya pakai untuk hutang. Penghasilan suami saya juga minus buat hutang. Sedang hutang yang lain ke saudara, teman dan lain-lain sudah sering ditagih. Mohon pencerahannya Wali Paidi. Was-was itu wajar. Sebagai makhluk yang fakir, sebagai hamba yang membutuhkan pertolongan. Khawatir atas uang pinjam ke sahabat dan saudara yang belum kamu kembalikan juga wajar. Apalagi kalau dia uangnya juga pas-pasan. Was-was tandanya orang takwa, dan tandanya takwa itu khawatir atau hati-hati dan mohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-was juga bisa menjadi kafir karena kefakiran, petunjuk kefakiran harta bisa menjadikan sesat. Kesesatan menjerumus ke kufur dan kafir. Sebaiknya kekhawatiran itu harus diimbangi dengan berbaik sangka terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang Maha Kasih Sayang, karena dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penguasa atas makhluk ciptaannya. Tidak ada derita atas ketetapan Tuhan, tidak ada derita atas ketetapan Allah. Mohonlah petunjuk dan bimbingannya. Dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap hidupmu, agar semuanya jadi kebahagiaan dan kebaikan. Hutang memang wajib dibayar, dan bila tidak dibayar, surga tidak akan menerima kedatangan kita. Kalau memang belum dibayar dan sahabatmu atau saudaramu marah, itu hak mereka. Dan bila mereka mendatangi, sambutlah dengan baik. Bisa jadi mereka benar-benar membutuhkan. Bila mereka bicara kasar, dengarkanlah. Bila main medsos, bacalah dan kasih jempol, dan selalu doakan agar rezekinya lancar. Bila mereka berbicara dengan umpatan dan mempermalukanmu, doakan agar dia tidak dipermalukan oleh orang lain, karena semua berjalan seperti cermin. Apapun yang engkau lakukan akan kembali padamu juga. Bila dia main tangan, maka balaslah lebih keras, karena dia tetap akan minta uang yang ada di kamu. Jelaskan itu. Bila lebih dari itu, doakan agar dia cepat masuk surga. Biar dia bahagia di sana dan tidak bikin masalah dan bertambah dosa. Tapi aku tetap khawatir, aku menyakiti hatinya Tuan Wali Paidi. Aku khawatir kebutuhannya, kebutuhan anak-anaknya tidak terpenuhi karena aku. Aku juga khawatir dia jadi merasa teraniaya karena aku. Tanya wanita itu lagi. Percayalah, rizkimu dan rizkinya saling keterkaitan. Ketika dia mendoakan jelek kepadamu, maka kejelekan akan datang pula padanya. Dan sebaliknya pun demikian. Ini sisi mata uang yang berbeda tapi satu. Baik Wali Paidi, akan saya lakukan. Mohon beri saya bimbingan agar saya dapat rezeki yang lancar, harta yang melimpah agar hidupku ayem dan bebas dari hutang. Kalau urusan uang itu kan mudah, jadi uang bisa datang itu dengan dua cara. Yang pertama uang aktif, yang kedua uang pasif. Uang aktif karena kita kerja, apapun itu pekerjaannya, pasti uang akan menghampiri kita. Uang pasif adalah uang yang datang dari efek sebuah pekerjaan masa lalu, dari sebuah doa, dan dari sebuah perbuatan baik, baik itu besar ataupun kecil. Uang aktif tentunya sudah bisa kita ukur pendapatannya. Sedangkan uang pasif itu uang yang bisa datang tanpa kita mengerjakan pekerjaan rutin, dan jumlahnya suka-suka dia. Sedang uang pasif diatur oleh hukum ini. Hukum welas asih, hukum warisan, hukum kondisi darurat,
hukum tarik-menarik, hukum kekekalan harta, hukum magic, dan ketetapan, hukum menanam menuai, hukum prasangka. Sedang semua cara akan mencari tuannya masing-masing, atau tuannya yang harus memilihnya. Mana yang cocok untukku, Tuan Wali Paidi, dari pendapatan yang aktif dan yang pasif? Tanya perempuan itu lagi. Kembangkan sayap, buka klinik. Kalau perlu rumah sehat sendiri. Itu bisa aktif dan pasif. Dari semua ilmu pasif, paling mudah hukum waris kalau ada. Kedua yang cocok hukum tarik-menarik, yaitu menarik uang dengan uang. Berapapun yang kamu butuhkan bisa kamu dapatkan dengan cara cepat dan instan. Contoh, trading, judi, bank, sodako, kurban, sesembahan, persembahan, pemujaan. Ini seperti pedang bermata dua. Hati-hati jika melakukan ini. Mintalah bantuan pada ahlinya. Ketiga yang cocok buatmu adalah hukum prasangka, atau Allah tergantung prasangka hambanya. Jika kamu berprasangka baik, tentu Allah akan memberikan hal yang baik kepadamu. Yang keempat adalah manajemen otak. Sedang cara perlakuannya masih dirahasiakan oleh Wali Paidi. Saya berani jamin rumus ini terjadi dengan ketetapan Allah yang tersirat di alam semesta. Perumpamaan gula tidak perlu kau minta agar manis. Dia sudah diberi kuasa mempengaruhi rasa jadi manis itu. Pagi hari di alun-alun terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mendalam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman muka yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati tempat duduk Wali Paidi. Mendekat pelan-pelan seakan dia benar-benar takut mengucapkan uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Wali Paidi. Bolehkah saya duduk dekat Wali Paidi? Ada yang hendak saya utarakan. Silahkan, ini tempat umum, siapa saja boleh. Perempuan cantik itu lalu beranjak duduk dekat Wali Paidi sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Wali Paidi, kata banyak orang doamu mustajab, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai wanita ayu?" "Saya takut mengatakannya." "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Wali Paidi. Maka perempuan itu pun terpatah-patah bercerita, sambil sesekali mengelap air matanya yang kian deras. "Saya telah berzina." Kepala Wali Paidi terangkat, hatinya tersentak, tapi sebetulnya dia sudah tahu tentang hal itu. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu, saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Wali Paidi berapi-api matanya. Dengan muka berang, ia menghardik perempuan bejat. "Nyah kau dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke alun-alun ini karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Wali Paidi sambil memalingkan mata karena jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membetur batu, hancur luluh segera bangkit dan melangkah pergi. Dia terantuk-antuk pergi meninggalkan tempat duduk Wali Paidi. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi langkah kakinya. Bila seorang wali saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya, malaikat Jibril turun mendatangi Wali Paidi. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Wali Paidi terperanjat.
Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Wali Paidi dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu? Ada, jawab Jibril dengan tegas. Dosa apakah itu? Tanya Wali Paidi kian penasaran. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali zina. Mendengar penjelasan ini, Wali Paidi kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Setelah datang, Wali Paidi meminta maaf dan ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk permohonan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Wali Paidi menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama seperti pendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa dia berada di jalan ketaatan kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan itu mau menerima kedatangannya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah pula. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengkodoknya, maka ia disiksa dalam neraka selama 1 hukub. 1 hukub adalah 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan 1 hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Jika dihitung-hitung, betapa besar jumlah dosa yang kita lakukan jika kita meninggalkan sholat dengan disengaja dan tanpa menyesalinya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Suatu hari datang seorang pemuda menemui Wali Paidi. Wali Paidi, maafkan saya yang telah memfitnah Wali dan ajarkan saya sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan saya ini. Aku berusaha menjaga lisanku, tak ingin sedikit pun menyebarkan kebohongan dan menyinggung perasaan Wali Paidi. Wali Paidi terkekeh tertawa. Ngaco Riko Kang? Apa kau serius? Kata Wali Paidi. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan. Saya serius Wali. Saya benar-benar ingin menebus kesalahan saya. Maafkan saya telah memfitnah Wali Paidi. Wali Paidi terdiam beberapa saat. Ia tampak berpikir. Pemuda itu sudah membayangkan sebuah doa yang akan diajarkan kepadanya, yang jika ia membacanya beberapa kali maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ia juga membayangkan sebuah lagu atau tirakat atau apa saja yang bisa menebus kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa fitnahnya. Beberapa saat kemudian Wali Paidi mengucapkan sesuatu benar-benar di luar perkiraan pemuda itu. Apakah kau punya sebuah kemoceng di rumah? Tanya Wali Paidi. Pemuda itu benar-benar heran. Wali Paidi justru menanyakan sesuatu yang tidak relevan untuk permintaan pemuda itu. Dalam hati pemuda itu bergumam, aku benar-benar heran. Wali Paidi justru menanyakan sesuatu yang tidak relevan untuk memintaku tadi. Dalam hati pemuda itu, maaf Wali, maksudnya gimana ya? Dia berusaha memperjelas maksud perkataan Wali Paidi. Wali Paidi tertawa. Seperti yang biasa-biasanya tertawa lepas, di ujung tawanya ia sedikit terbatuk-batuk sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menghampiri pemuda itu. Ya, temukanlah sebuah kemoceng di rumahmu Kang, katanya. Tampaknya Wali Paidi benar-benar serius dengan permintaannya. Iya Kang, saya punya sebuah kemoceng di rumah. Apa yang harus saya lakukan dengan kemoceng itu? Jawab pemuda itu. Wali Paidi tersenyum. Besok pagi, berjalanlah dari rumahmu ke pondokku. Berjalanlah sambil mencabuti bulu-bulu di kemoceng itu. Setiap kali kau mencabut sehelai bulu,
Ingat-ingat perkataan burukmu tentang aku, lalu jatuhkan di jalanan yang kau lalui." Pemuda itu hanya bisa mengangguk, dia tidak bisa membantahnya. Barangkali maksud Wali Paidi agar dia merenungkan kesalahan-kesalahannya. Dan dengan menjatuhkan bulu-bulunya satu persatu, maka kesalahan-kesalahan itu akan gugur diterbangkan waktu. Batin dalam hati pemuda itu, "Kau akan belajar sesuatu darinya," kata Wali Paidi. Ada senyum yang sedikit berkembang di wajah pemuda itu. Keesokan harinya pemuda itu menemui Wali Paidi dengan sebuah kemoceng yang sudah tak memiliki sehelai bulu pun pada gagangnya. Dia segera menyerahkan gagang kemoceng itu pada beliau. "Ini Wali, bulu-bulu kemoceng ini sudah saya jatuhkan satu persatu sepanjang perjalanan. Saya berjalan lebih dari 5 kilometer dari rumah saya ke pondok ini. Saya mengingat semua perkataan buruk saya tentang Wali Paidi. Saya menghitung betapa luasnya fitnah-fitnah saya tentang Wali yang sudah saya sebarkan kepada begitu banyak orang. Maafkan saya, Pak Wali Paidi." Wali Paidi mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ada kehangatan yang aku rasakan dari raut mukanya. "Seperti aku katakan kemarin, aku sudah memaafkanmu. Barangkali kau hanya khilaf dan hanya mengetahui sedikit tentangku, tetapi kau harus belajar sesuatu," kata Wali Paidi. Pemuda itu hanya terdiam mendengar perkataan Wali Paidi yang lembut, menyejukkan hati. "Kini pulanglah," kata Wali Paidi. Pemuda itu baru saja akan segera beranjak untuk pamit dan mencium tangannya. Tetapi Wali Paidi melanjutkan kalimatnya, "Pulanglah dengan kembali berjalan kaki dan menempuh jalan yang sama dengan saat kau menuju pondokku tadi." Pemuda itu terkejut mendengarkan permintaan Wali Paidi, apalagi mendengarkan syarat berikutnya. "Sepanjang jalan kepulanganmu, pungutlah kembali bulu-bulu kemoceng yang tadi kau cabuti satu persatu. Esok hari laporkan kepadaku berapa banyak bulu yang bisa kau kumpulkan. Kamu gak harus menemukan semuanya." Pemuda itu terdiam, dia tak mungkin menolak permintaan Wali Paidi. "Kau akan mempelajari sesuatu dari semua ini," tutup Wali Paidi sebelum berpisah. Sepanjang perjalanan pulang, pemuda itu berusaha menemukan bulu-bulu kemoceng yang tadi dilepaskan di sepanjang jalan. Hari yang terik, perjalanan yang melelahkan, betapa sulit menemukan bulu-bulu itu. Mereka tentu saja telah tertiup angin atau menempel di sebuah kendaraan yang sedang menuju kota yang jauh, atau tersapu kemana saja ke tempat yang kini tak mungkin bisa ditemui. Tapi pemuda itu harus menemukan beberapa bulu kemoceng itu. Dia harus terus mencari ke setiap sudut jalanan, ke gang-gang sempit, kemana saja. Pemuda itu terus berjalan. Setelah berjam-jam, pemuda itu berdiri di depan rumahnya dengan pakaian yang basah keringat, nafasnya berat, tenggorokannya kering. Di genggaman tangannya ada 5 helai bulu kemoceng yang berhasil ditemukan sepanjang perjalanan. Hari sudah menjelang petang. Dari ratusan bulu kemoceng yang dicabuti dan dijatuhkan dalam perjalanan pergi, hanya 5 helai yang berhasil ditemukannya. Ya, hanya 5 helai. Hari berikutnya pemuda itu menemui Wali Paidi dengan wajah yang murung. Dia menyerahkan 5 helai bulu kemoceng itu kepada Wali Paidi. "Ini Wali, hanya ini yang berhasil saya temukan." Dia membuka genggaman tangannya dan menyodorkannya kepada Wali Paidi. Wali Paidi terkekeh, tertawa. "Kini kau telah belajar sesuatu," kata Wali Paidi. Pemuda itu mengernyitkan dahinya. "Apa yang telah aku pelajari, Pak Wali? Aku benar-benar tak mengerti," kata pemuda itu. "Ya, tentang fitnah-fitnah itu," jawab Wali Paidi. Tiba-tiba tersentak, dadanya berdebar, kepalanya mulai berkeringat dingin. Pemuda itu mulai risau. "Bulu-bulu yang kau cabuti dan kau jatuhkan sepanjang perjalanan adalah fitnah-fitnah yang kau sebarkan. Meskipun kau benar-benar menyesali perbuatanmu dan berusaha memperbaikinya, fitnah-fitnah itu telah menjadi bulu-bulu yang berterbangan entah kemana. Bulu-bulu itu adalah kata-katamu.
Mereka dibawa angin waktu kemana saja, ke berbagai tempat yang tak mungkin bisa kau duga-duga, ke berbagai wilayah yang tak mungkin bisa kau hitung. Tiba-tiba pemuda itu menggigil mendengarkan kata-kata Wali Paidi. Seolah-olah ada tabrakan pesawat yang paling dahsyat di dalam kepala pemuda itu. Seolah-olah ada hujan mata pisau yang menghujam jantung pemuda itu. Pemuda itu sangatlah trauma. Dalam hatinya ingin dia mencabut lidahnya sendiri. Bayangkan salah satu dari fitnah-fitnah itu suatu saat kembali pada dirimu sendiri. Barangkali kau akan berusaha meluruskannya karena kau benar-benar merasa bersalah telah menyakiti orang lain dengan kata-katamu itu. Barangkali kau tak ingin mendengarnya lagi, tetapi kau tak bisa menghentikan semua itu. Kata-katamu yang telah terlanjur tersebar dan terus disebarkan di luar kendalimu tak bisa kau bungkus lagi dalam sebuah kotak besi untuk kau kubur dalam-dalam, sehingga tak ada orang lain lagi yang mendengarnya. Angin waktu telah mengabadikannya. Fitnah-fitnah itu telah menjadi dosa yang terus beranak pinak, tak ada ujungnya. Agama menyebutnya sebagai dosa jariah, dosa yang terus berjalan di luar kendali pelaku pertamanya. Maka tentang fitnah-fitnah itu, meskipun aku atau siapapun saja yang kau fitnah telah memaafkanmu sepenuh hati, fitnah-fitnah itu terus mengalir hingga kau tak bisa membayangkan ujung dari semuanya. Bahkan meskipun kau telah meninggal dunia, fitnah-fitnah itu terus hidup karena angin waktu telah membuatnya abadi. Maka kau tak bisa menghitung lagi berapa banyak fitnah-fitnah itu telah memberatkan timbangan keburukanmu kelak. Tangis pemuda itu benar-benar pecah. Pemuda itu tersungkur di lantai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pemuda itu hanya bisa terus mengulangi istighfar. Dadanya gemuruh, air matanya menderas dari kedua ujung matanya. Ajari saya apa saja untuk membunuh fitnah-fitnah itu ya Wali Paidi. Tolong ajari saya. Astaghfirullahaladzim. Pemuda itu terus menangis menyesali apa yang telah diperbuatnya. Wali Paidi tertunduk. Beliau tampak meneteskan air matanya. Aku telah memaafkanmu setulus hatiku, nak, kata Wali Paidi. Kini aku hanya bisa mendoakanmu agar Allah mengampunimu, mengampuni kita semua. Kita harus percaya bahwa Allah dengan kasih sayangnya adalah zat yang maha terus menerus menerima taubat manusia. Innallaha tawwabur rahim. Dan percayalah bahwa Allah menghadirkanmu ke rumahku. Kau mengakui salahmu adalah cara Allah mengurangi beban dosamu, cara Allah mengingatkanmu. Ditemani kopi Lampung yang digoreng dan ditumbuk sendiri oleh istrinya, Wali Paidi sambil menghisap rokok kesukaannya kedatangan tamu sahabat karibnya. Sahabatnya itu hendak mengabarkan berita tentang Pulau Jawa dan meminta Wali Paidi untuk membantu berdoa kepada Allah atas kekeringan dan kisruh di negeri ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus, jawab Wali Paidi. Pinarak monggo, janur gunung Gus. Turun gunung, jauh-jauh dari Gunung Tidar, ada apa gerangan? Tanya Wali Paidi. Begini, doa adalah senjatanya orang mukmin, betul kan? Dan doa mustajab adalah doanya orang-orang yang dekat dengan sang penguasa jagat raya ini. Dan bila mana alam beserta isinya membutuhkan kita, kita tidak boleh diam, karena kewajiban sesama manusia harus saling membantu, dan kewajiban orang yang berilmu jelas harus digunakan. Katanya tolakul ilmi. Stop Gus. Iki arah pembicaraanmu kemana toh? Iki jenenge penggiringan opini. Terus maunya gimana? Dan apa kaitannya dengan diriku Gus? Tanya Wali Paidi. Kang Paidi, saya jauh-jauh kemari bukan atas nafsu dan keinginanku. Ibarat wayang, aku datang atas gerak sang dalang. Nah, bukankah itu yang selalu kau andalkan? Kedatanganku juga atas permintaan para ulama sepuh. Sudah, langsung saja, maksudnya gimana Gus? Wali Paidi bertanya-tanya. Gini, air yang di langit tanpa ada gantungan, tanpa dibungkus, tanpa diberi tabir,
tetapi tidak kunjung jatuh ke bumi, memenuhi doa para ulama dan masyarakat yang telah lama berdoa. Dan bukankah bila dibiarkan bisa berisiko kemarau panjang dan kekeringan, berisiko bencana yang lain? Apakah tidak sebaiknya membantu mereka agar hujan berkenan turun di Jawa? Astagfirullah, dengarkan ini Gus. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Asbahani, Jibril mengatur angin dan pasukan, Mikail mengatur hujan dan pepohonan, malaikat maut yang mencabut nyawa, dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Fatwa Ibnu Bas nomor 1452. Bin Bas juga berkata, Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan, sementara Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin. Bukankah itu tugas Mikail, Gus, yang menurunkan hujan? Apa engkau hendak mengambil alih pekerjaan malaikat? Tahukah kau bahwa semua terjadi dengan takaran masing-masing dan berjalan mutlak dengan kehendak sang dalangnya kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai wujud takdirku, sama para ulama dan hadiah kedatanganmu, aku siap untuk berdoa, memohon atas permintaanmu dan para ulama, dengan seluruh konsekuensi apapun sebagai tanggung jawab kalian. Maksud konsekuensi gimana, Kang? Gini Gus, ibarat ini hari masih pagi, minta hari jadi siang atau sore, ruang dan waktu pasti bergejolak, Gus. Akan banyak pusaran angin, mungkin juga tanah longsor atau bahkan gunung meletus. Seberat itukah reaksinya? Mungkin Gus. Namun kamu hanyalah utusan, jangan banyak mikir, sampaikan saja pesanku. Aku siap berdoa membantu mereka. Suatu hari Wali Paidi sampai di Yogyakarta dengan mengendarai kereta, waktu yang kebetulan lewat jalur tengah. Memang kereta waktu sebulan sekali lewat jalur tengah. Tepat di Yogyakarta, Wali Paidi turun ke kota gede, hendak sowan Kanjeng Panembahan Senopati. Sampailah ia di pasar, dicarinya Mbah Ratmi si penjual bunga, dibelinya 2 keranjang bunga dan 1 bungkus dupa. Wali Paidi walaupun bisa melihat seluruh gaib, bisa masuk ke ruang waktu manapun, tetap masuk menghormati adat dan budaya di sini. Minimal masih bisa andil dalam perputaran ekonomi karena ikut berbelanja. Setelah mengganti pakaian abdi dalam keraton, Wali Paidi masuk ke makam para raja, diantar oleh penjaga makam. Terdengar tawasul lantunan ayat-ayat Al-Quran keluar dari mulut Wali Paidi, diawali dari makam Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, Kanjeng Ratu Retno Dumilah, Kanjeng Ratu Kalinyamat, Nyi Ageng Nis, Pangeran Joyoprono, Hadi Wijaya atau Karebet Jakatingkir, Ki Juru Mertani, dan seterusnya. Setelah ziarah, Wali Paidi minta izin untuk masuk gerbang waktu sowan ingkang dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Terbukalah gerbang ruang waktu, dengan ditandai adanya guncangan akibat gesekan antar dimensi atau orang menyebutnya lindu. Samar-samar terlihat dari dalam tanah muncul cahaya kuning keemasan. Makin lama mendekat Wali Paidi dan semakin besar menyelimuti tubuh Wali Paidi. Terang menyilaukan, tidak ada yang bergerak kecuali cahaya dan kilatan, dan perlahan cahaya itu memudar. Sampailah Wali Paidi di depan pendopo. Disambutnya Wali Paidi oleh 4 prajurit dan katanya sudah ditunggu di dalam. Sungkeman, ramah tamah adat Jawa. Setelah ramah tamah dan lain-lain, Wali Paidi menyampaikan hajatnya jauh-jauh menembus ruang dan waktu. Karena senjata pemusnah ini hendak menanyakan dan meminjam tombak baru kelinting yang konon tuahnya mengandung nuklir aktif tanpa sumbu. Hanya dengan password lantunan mantra kuncinya dan daya ledaknya 10 kali lipat bom yang memusnahkan Hiroshima, kenapa harus dipinjam? Ya, karena sudah banyak pemburu yang mencarinya, dan pemburu tombak baru kelinting, keris setan kober, tombak Kiai Pleret, tombak Patmayoni, dan beberapa benda antik lainnya, dan mereka diutus oleh tokoh-tokoh politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa jenderal dan pejabat penting ikut berburu benda tersebut, sehingga para ulama sepuh meminta Wali Paidi untuk mengamankannya.
Singkat cerita, Panembahan Senopati menjelaskan rahasia langit. Nger, kudrat irodat iku kagunganipun Gusti Allah. Slira mrene kuwi merga Gusti kan paring kanugrahan kanggo sliramu. Nanging Gusti nggadah rencana ingkang langkung sae kagem negerimu, ingkang insyaallah rakyat boten dados korban. Kelis Naga Runting, tombak Kiai Pleret, lan tombak Baru Klinting sampun dibekta Kanjeng Sunan Kalijaga. Mangke sliramu bakal ketemu Kanjeng Sunan nek sampun titiwancine. Lah iki aku titip mantra pengunci tombak Baru Klinting lan mantra pembuka segel. Besok tembe yen sampun titiwancine kepanggih Kanjeng Sunan Kalijaga, turutono apa dawuhe. Setelah itu Wali Paidi mohon undur diri dan berpamitan. Malam makin larut, namun Wali Paidi masih asik menikmati hidangan dan kopi buatan istrinya tersebut, ditemani sahabat karibnya. Malam makin larut, namun Wali Paidi masih asik menikmati hidangan dan kopi buatan istrinya, ditemani sahabat karibnya. Mereka asik membahas ziarah ke Mekah, ziarah para wali, ziarah makam leluhur, bahkan ziarah makam orang tua mereka. Namanya pribadi Eka Putra, menanyakan perihal ziarah kubur, kaitan manfaat dan faedah doa kita. Ya Wali Paidi, coba jelaskan padaku tentang faedah ziarah buat orang yang sudah meninggal. Bismillah. Ekspresi orang tua di alam kubur ketika berziarah atau didoakan anaknya bagaimana? Apa yang terjadi kepada orang tua ketika Anda berziarah ke makam mereka atau ketika Anda mendoakan mereka? Apa yang terjadi kepada orang tua kita ketika Anda berziarah ke makam mereka atau mereka Anda doakan? Syekh Muhammad Asy-Syankiti berkata, semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa perlunya ahli kubur kepada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya mengetahui hal ini. Utsman bin Sawad, ulama salaf, bercerita tentang ibunya. Seorang wanita yang ahli ibadah, ketika ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaranku, alam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku ketika mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makam setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra. Aku berkata, apakah ibu ada keperluan kepadaku? Ibu menjawab, iya, jangan kamu tinggalkan ziarah yang kamu lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat ketika berangkat dari keluargamu. Orang-orang akan berkata kepadaku, ini anakmu sudah datang. Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang. Basyar bin Ghalib, ulama salaf pula berkata, aku bermimpi Robi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, wahai Basyar, hadiah-hadiahmu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra. Aku berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Robi'ah al-Adawiyah menjawab, begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, maka doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra.
Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, "Terimalah, ini hadiah si Anu kepadamu." Seberapa sering kita berziarah ke makam orang tua, keluarga dan guru kita yang telah meninggal dunia? Seberapa banyak kita mendoakan mereka dalam waktu-waktu kita beribadah? Ziarah dan doa kita sangat penting bagi mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pinara, ada angin apa ini jauh-jauh dari Kalimantan, Gus? Tanya Wali Paidi. Gus Bedowi adalah teman sekelasnya dulu waktu sekolah. Dulu rumahnya lumayan dekat, kurang lebih 15 km dari kediaman orang tua Wali Paidi. Namun Gus Bedowi belajar ilmu di Pondok Nur Muhammad Purworejo dan Wali Paidi belajar di Yogyakarta. Sebuah pertemuan yang luar biasa karena sama-sama santri dan teman sekolah dulu. 15 menit ngobrol, tiba-tiba datang teman sekolah yang lain. Ada si Dwi Nugroho, Muhaimin, Sarwono, dan lain-lain. Ternyata ini reuni tanpa direncana. Hadirin datang paling terakhir pengusaha batu bara dan kelapa sawit Kalimantan. Subhanallah, ini pertemuan yang sudah 20 tahun tidak ketemu. Ngobrol sana kemari ditemani kopi luwak dari Lampung. Hadiah kunjungan dari tetangga Wali Paidi. Cerita hujan yang tak kunjung datang, katanya kalau bisa malam Jumat Kliwon belum hujan berarti hujan masih lama. Kebakaran hutan yang makin parah hingga nanti sepanjang perhutani di Kedu Selatan sampai dengan ujungnya Pulau Jawa. Air sumur yang hampir mengering, kecuali tempat-tempat tertentu yang mulai malam ini sumber mata airnya malah tambah besar. Hujan gerantang, munculnya aul di beberapa tempat, hingga berakhir cerita tanda-tanda kiamat. Nanti jam 4 pagi kita bangun sholat subuh. Kemudian kita bersiap-siap untuk ke tempat kerja sampai kantor pukul 7 pagi. Hari masih gelap. Mungkin kita anggap hari ini akan hujan, jadi abaikan. Masuk kantor, bekerja dan kita lihat pukul 12 siang. Sudah waktunya makan siang. Tapi keadaan masih tetap gelap. Keluar pintu kantor, suasana masih gelap, hitam pekat seperti malam. Mungkin masih bisa dianggap hari ini akan hujan lagi, jadi abaikan saja. Tapi kalau jam 2 siang pun hari masih gelap, pertanda apa itu? Masyarakat mulai khawatir dan menyadari ada gelagat aneh. Semua nonton TV. Orang kalang kabut menceritakan bahwa dunia ini sudah tidak ada lagi siangnya. Dan begitu juga dengan lusa, masih tidak ada lagi matahari. Tetapi pada hari keempat kita bangun pagi, kita dapat melihat matahari. Tetapi jangan terkejut karena matahari telah terbit dari sebelah barat. Kehebatan ahli dunia akan mengatakan itu fenomena alam. Tapi sadarkah, itulah pertanda besar yang paling awal sebelum tibanya hari kiamat. Para praktisi berkumpul di suatu tempat untuk menyambut Ratu Adil. Ada yang menyambut Imam Mahdi, ada yang menyambut datangnya Dajjal. Maka telah tertutuplah pintu taubat. Saat itu kita akan lihat satu fenomena luar biasa di mana golongan kaya akan dikeluarkan semua hartanya untuk diinfakkan. Golongan yang tidak pernah baca Al-Quran akan rela 24 jam untuk membaca Al-Quran. Golongan yang tak pernah sholat jamaah akan berlari-lari dan berbondong-bondong menunaikan sholat secara berjamaah. Tapi sayangnya semuanya sudah tidak berguna lagi karena kiamat telah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga pertemuan ini menjadi ashabul barokah ilahi agar kita selamat dari semua fitnah akhir zaman. Kami meyakini bahwa wayang berbicara karena dalang yang berbicara, wayang bergerak, teriak dan lain-lain karena tangan sang dalang yang menggerakkan. Tanpa campur tangannya, kita hanya tumpukan tulang dibalut daging dan kulit. Wali Paidi, apakah yang melatar belakangi keluarga Jawa dan Sunda fatal untuk pesanan? Ada dendam apa gerangan? Mitos para leluhur memaksa kami untuk tidak menikah dengan orang Sunda, dan di Sunda sama tidak mengizinkan anak turunnya nikah dengan orang Jawa. Inilah sisa-sisa penjajahan. Semua bisa dipelintir sesuka pemilik kebijakan.
Pertanyaan yang lain, mengapa di daerah Bandung dan sekitar tidak ada jalan bernama Gajah Mada atau Hayam Wuruk? Hal tersebut adalah sebagian dari efek kesalahpahaman sekitar 600 tahun yang lalu dan disulut kembali oleh penjajah di era kolonial untuk memecah belah kekuatan bangsa kita, yaitu mengadu domba antara suku Sunda dan suku Jawa. Padahal dalam sejarah, orang Jawa dan Sunda berasal dari kakek moyang yang sama, yaitu Aji Saka, pendiri kerajaan Salakanegara di Jawa Barat pada abad 1 Masehi. Di masa Tarumanegara hingga abad ke-4 Masehi pun, Jawa dan Sunda masih satu bagian dan berlokasi di Jawa Barat. Perpisahan mulai terjadi di sekitar abad ke-6 Masehi, di mana sebagian kaum kesatria mulai bermigrasi ke arah timur Pulau Jawa, hingga akhirnya mendirikan kerajaan besar bernama Medang Kamulan di Jawa Tengah dan menguasai Asia Tenggara dan mendirikan bangunan-bangunan besar seperti Borobudur dan Prambanan. Sedangkan sebagian yang lain memilih menetap di Jawa Barat dan mendirikan kerajaan Sunda. Karakter kaum kesatria yang bermigrasi ke arah timur ini sangat agresif dan nekat. Terbukti kerajaan-kerajaan yang mereka dirikan sejak abad ke-6 hingga era Majapahit di abad ke-15 selalu berorientasi ekspansionis, menyerang dan menaklukkan wilayah lain. Namun terdapat hal unik dalam hubungan antara kerajaan Jawa dan Sunda. Ya, dari semua kerajaan Jawa yang pernah berdiri hingga era Majapahit, tak satu pun kerajaan Jawa yang pernah mencoba menyerang kerajaan Sunda. Padahal daerah Nusantara lain, bahkan Asia Tenggara sudah berhasil ditaklukkan. Secara politis, hal ini sangat-sangat aneh karena sebelum menaklukkan wilayah yang jauh, yang terdekat dulu yang harusnya ditaklukkan. Hanya ada satu penjelasannya. Ada ikatan persaudaraan dan emosional yang kental di antara Jawa dan Sunda yang sangat dipegang teguh oleh leluhur kita. Jadi artinya leluhur Jawa dan Sunda sebenarnya sudah rukun sejak dahulu. Salah satu bukti adalah bahwa pendiri Majapahit, Raden Wijaya, adalah pangeran berdarah Sunda, Prabu Guru Darmasiksa dari Sunda Galuh yang oleh Kertanegara atau Raja Singosari dinikahkan dengan putrinya Mahesa Cempaka. Sebagai pangeran Sunda Galuh yang tinggal di Istana Singosari, beliau dijuluki Joko Sesuruh Pajajaran. Pertalian darah yang kental ini selanjutnya membuat Majapahit tidak memiliki hasrat untuk menyerang tanah saudaranya di barat, yaitu di Sunda. Tak heran Raja Majapahit Hayam Wuruk memilih untuk meminang putri Sunda, Dyah Pitaloka, sebagai permaisuri untuk menjalin kembali tali persaudaraan. Namun di masa Hayam Wuruk inilah terjadi tragedi Bubat. Majapahit, Gajah Mada telah memasukkan Sunda dalam sumpah palapanya untuk ditaklukkan. Namun nampaknya pihak keluarga kerajaan dapat mencegahnya. Namun Gajah Mada tetaplah Gajah Mada yang cerdas dan memang ahli strategi. Akhirnya momen itu pun datang saat rombongan pengantin kerajaan Sunda lengkap dengan pengawal dan pasukan dalam jumlah besar datang ke Majapahit dan ditempatkan di lapangan Bubat, yang diduga dikoordinir oleh Gajah Mada mengumpulkan pasukan Majapahit yang sangat terlatih namun dalam jumlah sedikit untuk mengurangi kecurigaan pihak istana Majapahit. Rombongan Sunda diberitahu bahwa hanya putri kerajaan yang boleh masuk ke istana untuk prosesi pernikahan. Perlakuan ini di masa itu dianggap sangat menghina karena Sunda seolah dianggap sebagai daerah taklukan yang tidak punya daya tawar politik. Kemudian terjadilah tragedi Bubat yang menewaskan Raja dan Putri Sunda beserta seluruh pengikutnya. Hayam Wuruk murka dengan peristiwa ini dan ada indikasi terjadi perseteruan dengan Gajah Mada yang membuat Gajah Mada tidak lagi menjadi Mahapatih dan akhirnya menyepi jauh ke barat di Jawa Tengah, tepatnya di deretan pegunungan Airasu Selatan. Sekarang tanah perhutani Kedu Selatan hingga meninggal dunia di sana. Sejak saat itu hubungan Sunda dan Jawa mulai memanas, walau Jawa tidak mencoba untuk memanfaatkan situasi dengan menyerang Sunda setelah kematian besar rombongan Sunda di Bubat. Tragedi ini didramatisir pada era kolonial yang bertujuan untuk memecah belah dan mempertajam perseteruan antara Jawa dan Sunda.
Padahal konflik yang memuncak pada tragedi Bubat sebenarnya bukanlah konflik antara Sunda dan Jawa, tapi murni karena kesalahpahaman dan alasan politis dari beberapa pejabat saja, yaitu Gajah Mada yang terlibat. Pihak keluarga kerajaan Majapahit sendiri tidak menginginkan ini terjadi, dan bahkan kakek mereka, pendiri Majapahit, sebenarnya adalah pangeran sekaligus putra mahkota kerajaan Sunda Galuh yang hijrah ke Jawa Timur dan mendirikan Majapahit. Orang Sunda pun sebenarnya punya hak yang sama dengan orang Jawa atas kerajaan Majapahit. Malam Kamis Wage, Wali Paidi didatangi seorang pengusaha melati, distributor bunga melati di pabrik teh Brebes, Pekalongan, dan kota-kota besar lainnya. Beliau biasa disebut Tunggak Semi. Beliau lagi merancang pabrik teh dengan varian barunya. Cerita ngalor ngidul tentang portofolio tentang usahanya, dan berakhir meminta petunjuk cara agar sukses dunia akhirat. Wali Paidi, beri saya cara agar Allah ridho, sukses dunia akhirat, dan niat bikin pabrik saya lancar dan sukses. Allah sangat suka dengan orang yang bekerja keras dan mau berbagi, karena di balik rezekimu ada rezeki orang lain, baik karyawan, juga orang miskin, duafa, yatim piatu, dan lain sebagainya. Sedang jalan untuk mencapai ridhonya dengan tawakal dan tawa kehadirat ilahi Robbi, dan kunci utama, baik sangka sama Allah, dan jadilah wayang yang tidak protes sama dalangnya. Nggih siap. Wali Paidi, adakah benda jimat atau apapun yang cocok dadi piandel buatku? Piandel utama orang hidup, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan barang yang cocok untuk pengusaha pertanian atau hasil pertanian itu buli-buli. Hah? Buli-buli? Ada apa dengan buli-buli? Buli-buli adalah benda yang hidup di dimensi gaib, namun suaranya terdengar di dunia nyata, dan tuahnya cespleng dengan izin Allah, ibarat cabai digigit langsung berasa pedas, bukan karena jin, tapi karena kalamnya Allah. Cabai pedas tidak perlu minta ya Allah jadikan cabai ini pedas, karena Allah sudah jadikan cabai itu pedas. Dan buli-buli ini sama, bila dipegang pengusaha, hasil pertanian akan luar biasa efeknya. Dengan catatan apa ya Wali Paidi? Catatannya adalah tawakal ilallah. Yang kedua, berbaik sangka sama Allah. Yang ketiga, meyakini ini sebagai alatnya Allah yang boleh digunakan untuk umatnya. Oh, jadi seluruh benda di alam sudah ada fungsinya masing-masing. Tepat sekali, begitulah Allah mengatur makhluk, benda yang lainnya dengan fungsi dan manfaatnya sendiri-sendiri. Dan manusialah yang Allah beri kuasa atas apa yang terhampar di muka bumi ini. Terdengar adzan subuh berkumandang, Wali Paidi segera ke masjid dekat rumah bersama para santri menghadap ilahi Robbi, penguasa seluruh semesta. Tidak seperti biasanya, Wali Paidi sholat tidak menjadi imam. Katanya ada hal-hal yang membimbingnya untuk kali ini menjadi makmum. Wali Paidi berdiri di barisan paling kanan di belakang imam. Sholat seperti biasa, tidak ada tanda-tanda aneh. Namun saat malam, Wali Paidi terkejut karena ada di tempat yang asing baginya. Ia tiba-tiba berada di Surau Idya Syekh. Sedikit menyatukan indera keenamnya, Wali Paidi mencoba melihat masa lalu tempat ini. Ada apa hingga diantar ke tempat ini? Tidaklah di Sungai Jariang, Nagari Koto Pajang, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, sebuah kampung yang berkembang saat ini dari segi produksi makanan karak kaliang. Kala itu sosial masyarakatnya dan keagamaan sangat kental di sini. Tak heran terciptalah sebuah surau tua yang bisa kita jumpai saat itu. Dalam perkembangannya, desa Sungai Jariang ini sendiri sangat dikenal di Luhak Agam. Di samping kampung agamis dan melahirkan seorang syekh yang handal dalam menyiarkan agama Islam di Sumatera Barat kala itu. Begitu juga di samping zaman yang milenium ini, dulunya Sungai Jariang adalah sebuah kampung yang menciptakan para ulama-ulama muda termasyhur di Minangkabau.
Tepatnya di Surau Tua inilah terkadang mereka mencicipi pendidikan agamis. Tak heran jikalau kala itu merupakan tempat suluk bagi para pendahulunya. Konon kabarnya umur surau ini terbilang lebih kurang 250 tahun, tapi Wali Paidi tak tahu persis. Seiring perjalanannya waktu, terbangunlah masjid di Sungai Jariang, dan surau ini sudah jarang digunakan masyarakat. Sampai saat ini yang kita lihat memang tidak layak untuk digunakan. Semua hanya tinggal kenangan. Beberapa tahun ke depan, foto ini akan berbicara betapa adanya bangunan megah yang menjadi sarana ibadah kala itu. Ini merupakan kentalnya agama Islam di kampung ini, sebab bahwa adanya seorang syekh yang berdarah Sungai Jariang asli yang sudah mendirikan surau. Tak terbayang suatu saat nanti surau ini akan roboh dan hanya puing-puingnya yang tersisa. Tiba-tiba datang seorang kakek tua berwajah putih berseri dengan tongkat dari rotan di tangan kirinya, tasbih hitam di tangan kanannya, jubah putih bersih. Assalamualaikum Wali Paidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya lancang memasuki masjid ini. Tidak apa-apa, monggo silahkan masuk. Paidi mengarahkan pandangannya ke kaca yang bertuliskan Lutz Cafe. Batinnya berkata, semoga Lutz Cafe ini ada di setiap kota seluruh Jawa. Lutz Cafe ini didirikan sejatinya untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkaya diri. Siapapun yang ngopi di sini ikut andil dalam mensejahterakan umat. Tak lama kemudian, teman Wali Paidi datang. Setelah temannya ini duduk, Wali Paidi bertanya kepadanya, dibilangin apa sama Mas Kiai? Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jawab teman Wali Paidi, disuruh langsung praktek. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Wali Paidi. Iya Kang, kata teman Wali Paidi. Memang salah satu karomah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain. Jelas Wali Paidi. Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau Kang, kata teman Wali Paidi. Apa itu? Tanya Wali Paidi. Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing. Jelas temannya. Wali Paidi hanya tertawa. Kita kan tahu Mbah Kiai Mojokerto juga sering mancing. Jelas teman Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokoknya dalam-dalam. Lalu dia berkata, dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai. Waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. Kiai, apa Nabi Khidir suka dengan orang yang mancing? Tanya santri. Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita kalau Nabi Khidir itu suka menjumpai orang tertentu ketika mancing. Bukan begitu. Nabi Khidir itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Dan biasanya orang yang mancing itu mempunyai jiwa yang tenang. Jawab Mbah Kiai. Setelah mendengar cerita Wali Paidi, temannya ini berkata kepada Wali Paidi, terus tentang dawuh Mas Kiai tentang mancing ini gimana Kang? Mas Kiai benar, sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Beda sekali dengan mancingnya Mbah Kiai. Jelas Wali Paidi. Maksudnya Kang? Tanya teman Wali Paidi. Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang. Wali Paidi diam. Suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu Wali Paidi berkata lagi, Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira dan penuh ridhoku. Masuklah kamu kepada barisan para kekasihku atau aulia, masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan. Mbah Kiai mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan, bukan bertujuan melarikan diri dari masalah, atau bukan karena nggak kekerasan tinggal di rumah karena diomeli istri. Jelas Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh, aku sekarang paham mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan, kata teman Wali Paidi.
Biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah teman Wali Paidi lagi, tidak hanya mancing, tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah, bukan karena niat berziarah, kata Wali Paidi. Wali Paidi dan temannya lalu tertawa. Ketika Wali Paidi enak-enak ngopi dan menikmati rokoknya, lewatlah seorang penjual kacang godok. Orang ini menjual kacang dengan memakai pikulan, memakai sarung, baju takwa, dan memakai peci yang semuanya terlihat lusuh. Ketika menjual kacang, dia hanya diam, tidak berteriak menawarkan dagangannya. Kalau ada orang yang memanggil, baru dia berhenti. Kalau nggak ada yang beli, dia jalan terus. Penjual kacang ini tetap tidak berubah sejak dulu. Sewaktu Wali Paidi kecil, penjual kacang ini sudah jualan, dan sampai sekarang wajah, kulit, dan pakaiannya tidak berubah, sama persis seperti yang dilihat Wali Paidi sewaktu kecil. Wali Paidi tersadar kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan. Wali Paidi berdiri dan berniat menghampiri penjual kacang godok tersebut. Penjual kacang itu masuk ke sebuah gang kampung. Wali Paidi mengejarnya. Ketika Wali Paidi masuk gang, penjual kacang itu sudah tidak terlihat, hilang entah kemana. Mungkin beliau tidak berkenan dan asyik dengan kesendiriannya, batin Wali Paidi. Malamnya Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Wali Paidi bertemu dengan gurunya, seorang mursyid yang kamil yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpinya, guru Wali Paidi berkata kepadanya, "Nak, wali-wali Allah ada yang sebagian yang tersembunyi. Gusti Allah memang menyembunyikan mereka. Tugas mereka pun hanya Allah yang tahu. Semisal organisasi para wali yang seperti ini tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran pengurus, tapi langsung menjalankan tugas dari Allah. Nah, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwais Al-Qarni dan penjual kacang godok yang kamu temui kemarin. Mereka ini wali yang mastur atau tersembunyi. Jangankan aku, rajanya para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani maupun Syekh Abu Hasan Az-Zazili pun tidak akan tahu kalau mereka ini wali. Bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi Allah yang menyembunyikannya. Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu." Lalu Wali Paidi terbangun dari tidurnya. Subhanallah, ucap Wali Paidi. Besoknya Wali Paidi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin, tapi tidak ketemu. Wali Paidi memang tidak terlalu ngoyo mencari keberadaan penjual kacang tersebut, hanya sekedarnya saja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya gak apa-apa. Baru 1 bulan kemudian Wali Paidi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut. Beliau ini bernama Amin, orang biasa memanggilnya Pak Min Kacang. Beliau bertempat tinggal di daerah pinggiran salah satu kota di Jawa Timur. Wali Paidi baru tahu keberadaan Pak Min. Menurut orang-orang di kampungnya, Pak Min ini orangnya tidak banyak omong, tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Pernah Pak Min ini sendirian membetulkan pagar sekolahan SD yang roboh di kampungnya. Dia menabung sedikit demi sedikit uang dari hasil menjual kacangnya. Pernah juga Pak Min ini sendirian membetulkan jalan di kampung yang sudah rusak parah. Beliau mempaving sedikit demi sedikit, memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya rampung juga. Orang-orang kampung banyak yang menasehati Pak Min supaya membiarkan saja jalan yang rusak tersebut, karena sebentar lagi pemerintah yang membetulkannya, dan itu memang sudah jadi program pemerintah. Tapi Pak Min tidak mau. Beliau tetap membetulkan jalan tersebut. Beliau bilang, "Gak apa-apa, mudah-mudahan dengan membetulkan jalan ini Allah memudahkan jalanku di akhirat kelak." Lalu Wali Paidi diajak berjalan ke sawah yang berada di samping rumah Pak Min. Wali Paidi melihat di kejauhan di tengah areal persawahan ada sebuah surau atau langgar. Itu langgar peninggalan Pak Min. Beliau baru saja merampungkannya sebelum meninggal, kata orang kampung tetangga Pak Min. Tetangga Pak Min ini lalu bercerita kepada Wali Paidi kalau sebelum Pak Min meninggal, dia sempat bertanya kepada Pak Min
Mengapa beliau susah payah membangun langgar, sedang beliau ini miskin? Biarlah orang-orang kaya saja yang membangun langgar, karena itu memang sudah kewajibannya. Pak Min menjawab, Nabi Nuh pernah mendatangiku. Beliau menyuruhku untuk membuat perahu seperti yang dibuat olehnya kala itu untuk menyelamatkan umat. Dan dari perintahnya itu, alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk membangun langgar kecil. Langgar itulah perwujudan dari perahu Nabi Nuh. Wali Paidi menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Wali Paidi tidak kuat menahan keharuan di hatinya. Dia lalu pamit pergi. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Pamitnya lirih. Paidi mengarahkan pandangannya ke kaca. Wali Paidi pun bercerita. Dialog yang begitu aneh pun terjadi. Aneh karena perbincangan kami ke sana kemari, tak jelas arahnya. Gustur ngendiko, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu ambil pusing, terus saja jalan. Iya Gus, tapi bagaimana tidak repot? Hidupmu terlalu banyak tapi. Apakah kamu kenal Wok Totoh? Maksud saya Kiai Haji Totoh Gojali. Belajarlah kamu kepadanya bagaimana memurnikan tauhid masyarakat. Dia menggunakan bahasa lokal sebagai senjatanya, memakai humor cerdas tanpa hina dan caci. Baik Gus, kalau itu perintah panjenengan, kata Wali Paidi penuh semangat. Ini bukan perintah, ini memang sesuatu yang harusnya kamu lakukan sebagai dai. Kamu pernah mondok di pesantren tidak? Pernah Gus. Di mana? Di Al-Falah sama di Al-Musaddadiyah dan beberapa pondok yang lain Gus. Rupanya kamu santri Kiai Syahid sama Kiai Musaddad. Timpal Gustur. Iya Gus, jawab Wali Paidi. Saya juga sering bersilaturahmi ke beliau-beliau itu. Mereka salah satu penjaga Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Gustur, ketika jadi santri, saya nakal sekali. Saya merasa malu kepada beliau-beliau itu, Gus. Saya beritahu kamu, kebaikan seorang santri tidak dilihat ketika dia berada di pondok, melainkan setelah dia menjadi alumni. Kamu tinggal buktikan hari ini bahwa kamu adalah santri yang baik. Nasihat Gus Dur. Terima kasih, Gus. Jawabnya singkat. Dunia tanpa pesantren bagi saya adalah siksa. Bersyukurlah karena kamu pernah menjadi bagian di dalamnya. Kamu mau tahu rahasia hidup saya dalam memandang segala sesuatunya? Tanya Gus Dur. Tentu Gus, saya ingin tahu rahasia panjenengan. Dalam memandang segala sesuatu, gunakanlah mata Allah. Waduh, bagaimana itu contohnya Gus? Ketika saya didatangi banyak orang yang meminta perlindungan, apakah orang itu benar atau salah? Saya terima semuanya dengan lapang dada. Karena apa? Saya selalu yakin Allah lah yang menggerakkan hati mereka untuk datang kepada saya. Jika saya tolak karena mereka bersalah, itu sama saja saya menolak kehendak Allah. Perlindungan saya kepada orang-orang yang disudutkan karena kesalahan itu bukanlah bentuk bahwa saya melindungi kesalahannya, tapi saya melindungi kemanusiaannya. Kalau menurut ajaran di Padokan Karangseket disebutkan wayang itu tidak boleh protes sama dalangnya. Gus Dur menambahkan lagi, lebih jauhnya begini, jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah tetapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti kamu pertuhankan itu bukan Allah tapi agamanya. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya, dan buktikan bahwa kamu mempertuhankan Allah. Kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. Dari semua episode yang disuguhkan, tokoh yang sampai sekarang tidak jelas rimbanya, beliau dekat dengan para kiai sepuh, akrab dengan santri-santri berbagai daerah. Di usia yang masih cukup muda, dia menjadi Dewan Wali Abdal. Sebuah kehormatan dan keistimewaan tersendiri tentunya. Sebetulnya, apa kelebihan yang dia miliki hingga Wali Paidi menjadi fenomenal?
Beberapa kelebihan yang dia miliki tanpa mantra dan latihan, ibarat tongkat Musa yang bisa membelah laut atau Sulaiman yang bisa memerintah jin, tanpa latihan apapun, tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.